Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap mudah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak ini, karena mereka kecil. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, ketika Yesus mengatakan untuk jangan merendahkan anak-anak karena malaikat mereka ada di surga, pertanyaan untuk kita yang sudah besar, dewasa dan tua adalah, lalu di mana malaikat kita? Apakah kita tidak punya malaikat di surga? Apakah cuman anak kecil yang malaikatnya ada di surga? Tentu dengan mengatakan malaikat anak kecil itu ada di surga, Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ketika kita sudah besar, dewasa dan tua, malaikat kita di surga tidak ada. Bukan. Untuk kita juga malaikat disiapkan Tuhan di surga. Tapi kenapa kemudian kita jarang merasakan kehadiran malaikat itu dalam hidup? Kalau dihubungkan dengan anak kecil punya gaya dan sikap hidup, maka kita bisa menemukan bahwa anak kecil selalu lugu dan polos. Hati mereka masih inosens, tanpa noda, tanpa banyak kepentingan. Mereka betul-betul polos dan lugu. Batas tertinggi dari usia manusia untuk memiliki pribadi yang polos dan lugu itu kalau dalam hidup menggereja itu saat mesdinar. Kalau mereka sampai mesdinar itu masih polos dan lugu. Tapi kalau sudah masuk remaja dan OMK, mereka sudah terkontaminasi dengan banyak perasaan. Ada masa pancaroba dan semakin tinggi sensitivitasnya makin kuat. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah beranjak remaja dan dewasa, maka rasa tersinggung dan rasa malu itu lebih besar. Maka memang butuh kedewasaan pribadi untuk tetap menempatkan diri berhati lugu dan polos seperti anak-anak. Ketika kita sudah besar, hati kita terkontaminasi oleh banyak perasaan. Ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa cinta, ada rasa mabuk cinta. Dan seringkali masalah hati atau perasaan seringkali membuat hati kita terkontaminasi untuk tidak polos dan lugu lagi. Nah, ketika hati kita sudah terkontaminasi dengan banyak perasaan dan kepentingan, tentu pada saat itu kita
bukan lagi berhati anak kecil. Dan pada saat itulah malaikat itu terhempas dari dalam diri kita. Maka kalau mau malaikat selalu berjalan bersama kita, memang pilihannya harus punya hati seperti anak kecil, lugu, polos. Tentu bahwa ketika kita sudah beranjak lebih dewasa atau sudah makin besar, kita terkontaminasi dengan banyak dosa, tapi kita punya jalan pertobatan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak bertobat dan berlaku seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Juga tidak dapat tuntunan malaikat. Bunda Maria adalah salah satu contoh pribadi yang sudah besar, yang berhati kecil. Maria terkenal dengan pribadi yang rendah hati, polos, lugu, dan tidak bersinggungan dengan banyak perasaan, dan tidak membuat hatinya terkontaminasi oleh banyak rasa iri, cemburu, dan benci atau dengki. Itulah yang membuat Maria gampang didatangin malaikat. Dan ini terbukti ketika ia sudah jadi gadis, malaikat Tuhan datang memberikan kabar gembira kepadanya. Dalam diri malaikat Gabriel memberikan kabar, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi dia bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Mungkin juga Maria mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku ini orang berdosa. Tapi malaikat Tuhan bilang apa? Tidak apa-apa, kau terima saja. Nanti roh Tuhan akan menaungi engkau, dan anak yang kau lahirkan itu akan menjadi anak Allah. Maka hal kedua, selain punya hati yang polos dan lugu, kalau mau selalu didatangi dan berjalan bersama malaikat Tuhan, juga harus punya jiwa yang dijiwai oleh roh. Roh Kudus akan menaungi engkau. Nah, inilah yang susah dalam hidup kita Bapak Ibu. Makin kita dewasa, makin kita besar, makin kita punya banyak pekerjaan, makin kita punya banyak kesibukan, makin kita bersinggungan dengan banyak masalah dan persoalan, itu yang membuat kita kehilangan roh Tuhan. Kita hampir tidak punya waktu untuk berdoa. Kita hampir tidak punya waktu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang membuat malaikat jauh. Karena kalau roh Tuhan selalu menaungi kita, kita pun akan selalu didatangi Tuhan. Ciri orang yang hidupnya dinaungi oleh roh Tuhan, itu dia tahu bahwa setiap jam 6, jam 12, dan jam 6 ada doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Mungkin kita pernah ingat ketika dulu saya mengatakan, makna terdalam dari doa Angelus adalah setiap 6 jam kita diingatkan Tuhan, jangan bersedih, jangan menggerutu, jangan cemas, karena malaikat Tuhan selalu datang membawa kabar gembira kepada kita ketika kita mendoakan. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Itu mau mengingatkan kita, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu merasa terbebani dengan hidup, karena Tuhan selalu mengirimkan malaikat untuk menghibur dan mengembirakan kita. Atau dengan kata lain, kesibukan, pekerjaan, dan memburu target seringkali membuat kita lupa bahagia dan bergembira. Dan Bapak Ibu, semakin kita lupa berbahagia dan bergembira, semakin kita kehilangan roh Tuhan. Karena kalau kita tidak pernah bahagia dan bergembira, kita tidak akan pernah menyadari hidup itu anugerah Tuhan. Kalau kita bahagia dan gembira, maka pada saat itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena untung Tuhan selalu menjaga kita. Jadi kalau orang yang hidupnya cemberut terus, susah terus, tidak bahagia, itu namanya kekeringan rohani. Maka ketika ada kekeringan rohani, Bapak Ibu, di mana kita menimba kekuatan rohani? Itulah misa, itulah doa, itulah baca kitab suci, itulah kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja, membantu membasahi kembali kekeringan rohani kita. Mungkin kita masih ingat ketika beberapa saat lalu saya bercerita tentang ketika saya menyiram bunga di pot di sudut kamar, saya melihat mereka kering kerontang karena ditinggal saya pergi cuti. Kemudian saya menyiram, dan apa yang saya bayangkan? Pribadi manusia akan kering seperti bunga yang tidak pernah disiram. Dan bukan bunga yang penting untuk disiram, tapi akar dari bunga yang tidak pernah tampak ke publik. Dan dalam diri kita,
ada hal yang tidak pernah tampak ke publik, yaitu jiwa. Yang tampak adalah ekspresi wajah, ekspresi diri, badan, yang menurut orang kalau kita selalu berwajah cemberut dan tidak ceria, itu adalah tanda jiwa kita sering kering kerontang, sedang kering kerontang. Maka wajah cerah, wajah lembut, wajah shining brightly, wajah glowing hanya muncul dari jiwa yang selalu disiram. Nah, di mana kita menyiram jiwa? Itulah misa. Maka Bapak Ibu, kalau orang mengalami kekeringan dalam hidup, mestinya dia datang misa. Apalagi kita memulai bulan Rosario ini, sayang sekali kalau kita memasuki bulan Rosario tanpa memulai dengan misa. Dan misa adalah saat di mana kita berada bersama malaikat Tuhan. Coba nanti di privasi, Bapak Ibu dan para suster menemukan, kita akan mengatakan, bersama para malaikat kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Berarti kita misa karena kita sedang bersama malaikat. Penting sekali menerima tubuh Kristus, karena ternyata Tuhan selalu mengirim malaikat untuk menjaga kita bersama malaikatnya. Satu kali saya pernah dengar cerita dari suster-suster tentang pengalaman di Rumah Sakit Umum Semarang, Rumah Sakit Elizabeth. Mereka mengatakan bahwa ketika komuni dibawakan oleh suster untuk memberi komuni kepada orang Katolik yang sakit, banyak pasien yang bukan Katolik melihat. Dan mereka mengakui saat seorang suster membawa komuni untuk diberikan kepada orang sakit, mereka melihat seperti ada anak kecil yang ikut. Padahal suster berjalan sendiri. Siapakah anak kecil itu? Itulah malaikat. Di mana ada komuni, di situ ada malaikat. Maka kalau mau selalu berjalan bersama malaikat Tuhan, jangan pernah lupa untuk misa, cicipi komuni. Jangan pernah lupa doa Angelus. Jangan pernah lupa doa Rosario. Jangan pernah lupa untuk berdoa bersama Bunda Maria. Karena Bunda Maria selalu dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.